Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit tentang seseorang yang luar biasa ya, Pak Anton Wahyudi ya. Saya mengenal beliau ini ketika di Surabaya, di Malang, di Jogja, di mana saya mengadakan acara-acara kopi darat ya, kopdar dari BTD. Jadi kita grup BTD diadakan di kota-kota itu, di Malang ya. Dan saya selalu melihat orang sosok satu ini gitu ya, seorang yang tinggi besar, masih muda, dan setiap selesai acara beliau dikelilingi oleh grupnya ya. Mula-mula hanya beberapa, 3-4 orang, makin lama makin besar, makin banyak gitu. Tadinya hanya duduk biasa, kemudian beliau akhirnya berdiri di belakang gitu ya. Dan seiring waktu saya mengenal beliau sebagai Pak Anton Wahyudi namanya ya. Dan saya sudah mengatakan kepada Pak Kosin, itu Pak calon leader kita, beliau pasti berhasil, beliau berani mengambil kepemimpinan. Jadi selesai pertemuan dan dia berusaha terus mengikuti pertemuan-pertemuan saya dan Pak Kosin, dan selesai pertemuan beliau dengan grupnya berbicara dan lain-lain. Itulah adalah leader. Padahal saat itu mungkin 9% aja belum waktu itu ya. Jadi Pak Anton Wahyudi ini lahir 30 Juni tahun 86 di Sumeneb ya, Madura, dari pasangan pegawai negeri ya. Ayah beliau adalah seorang sipil di Kodim ya, sipil Kodim. Ibunya adalah seorang guru sekolah dasar ya. Nah, dengan latar belakang keluarga seperti ini membuat beliau sejak kecil memiliki disiplin yang tinggi dan rajin belajar. Pendidikan menengah dan menengah atas ditempuh di salah satu pondok pesantren terkenal di Sumeneb. Kemudian tahun 2005 sempat mondok di salah satu pesantren di Kudus. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran ya, atau PTIQ ya, Surabaya Jakarta ya, selama 5 tahun. Nah, beliau itu seorang hafiz, Bapak Ibu, penghafal Al-Quran ya. Jadi selesai kuliah, Pak Anton terpanggil untuk kembali ke kampung halamannya. Beliau mendirikan komunitas sosial dengan nama Sumeneb Berbagi dan Relawan Inspirasi gitu ya. Dan dua organisasi ini bertujuan membantu pemuda Sumeneb menemukan jalan hidupnya, passionnya, dan kecerdasannya. Nah, paman beliau mempercayakan mengelola yayasan, dan hal itu membuat beliau menjadi kepala TK Islam An-Nabawi ya, pada tahun 2012 ya. Sambil jalan beliau menjadi karyawan Bank Syariah pada tahun 2013. Nah, asal mula mengenal bimbingan saya setelah mengikuti salah satu program pelatihan Pak Mardigu Wowi, yaitu Millionaire Mindset Bootcamp atau MMBC di Yogyakarta. Nah, dari salah satu peserta kelas MMBC, beliau diajak mengikuti kelas bimbingan saya pada sekitar bulan Juni 2018. Nampaknya hasrat ingin meraih kesuksesan mendapat jalan dengan diperkenalkannya audioterapi bawah sadar, sekaligus kendaraan bisnisnya yaitu bisnis MB The Baca. Saat itu, pada saat seminar dengan Pak Mardigu Wowi itu, Pak Mardigu mengatakan, sekeluar dari sini, kesempatan pertama bisnis apapun terima, gitu ya. Dan yang muncul pertama adalah MB. Diajak MB, ya udah beliau terima gitu ya. Nah, bagi Pak Anton, materi yang disampaikan dalam kelas bimbingan tersebut ya sangat luar biasa ya, terutama terkait dengan pentingnya meningkatkan plafon rezeki dan pikiran bawah sadar, dalam pikiran bawah sadar ya. Sempat terkejut ketika mengetahui bahwa bisnis MB merupakan bisnis network marketing. Kemudian tapi tadi beliau teringat dengan nasihat saya bahwa semakin kita tidak menyukainya, semakin harus kita melakukan apa yang disampaikan oleh mentor ya. Itu adalah prinsip yang disampaikan oleh Zig Ziglar ya. Ikuti mentor, lakukan apapun yang dikatakan mentor. Semakin Anda tidak menyukai apa yang dikatakan, semakin perlu Anda melakukannya. Dan itulah lawan terbesar kita, yaitu mengalahkan diri sendiri gitu ya. Nah, Pak Anton menjalankan bisnis MB Sistem The Baca ini dengan sepenuh hati, mengikuti petunjuk-petunjuk mentor, sehingga pada Agustus 2019 beliau berhasil mencapai peringkat 21% atau silver producer, dan penghasilannya terus meningkat. Januari tahun 2020 beliau
mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Syariah karena katanya penghasilan beliau dari MB sudah lebih besar dari penghasilan direktur utama banknya. Dan bukan hanya itu, pada Februari tahun 2020 beliau melakukan ibadah umroh beserta orang tua dan adiknya, ya, sebuah momen indah yang sudah diinginkannya sejak lama dan baru bisa tercapai setelah menjalankan MB. Saat ini Pak Anton sangat menikmati buah dari pencapaiannya, ya. Beliau freedom betul, beliau ingin sekali membantu banyak orang menjadi versi dari mereka yang terbaik, ya. Karena beliau yakin jika pribadinya bertumbuh, maka bisnisnya juga akan bertumbuh. Dan satu hal lagi yang sudah menjadi hobi beliau yaitu berolahraga, gitu ya. Nah, dengan memiliki kebebasan waktu, beliau hampir setiap hari itu nge-gym, goes, ya, suatu aktivitas yang belum pernah terlaksana ketika dulu masih sibuk menjadi seorang karyawan bank. Oke Bapak Ibu, itulah sedikit kisah dari Pak Anton. Kita tunggu kisah-kisah beliau selanjutnya dengan kesuksesan-kesuksesan yang seterusnya, gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.